Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Yang kami hormati dosen mata kuliah metodologi penelitian Pak Yus. Mohon izin dalam kesempatan ini saya mencoba untuk membuat peta penelitian yang dilakukan oleh Rohane ya dalam bukunya Tempat Terbaik di Dunia bab 3. Bab 3 itu berkaitan dengan membayar atau menunggu atau membayar. Saya mencoba untuk membuat peta konsepnya dalam sebuah kertas. Bahwa sesuai dengan yang ada dalam buku tersebut, Rohane menulis judulnya adalah menunggu atau membayar. Cerita ini dimulai dengan pengalaman Rohane di mana dia dalam chapter sebelumnya itu menjelaskan tentang bagaimana kebakaran ya, atau yang judulnya itu kabel listrik putus, itu berkaitan dengan bagaimana tempat tinggal Rohane di situ di bantaran kali itu ada kejadian kebakaran, kemudian menyebutkan tentang aktor namanya Tikus diantaranya, dan aktor ini juga akan nanti disebutkan dalam bab ketiga ini. Namun di bab ketiga itu Rohane menjelaskan lebih ke pertama tentang seorang lelaki misterius ya, atau yang disebut dengan orang serem. Kemudian orang serem itu menurut Rohane padahal orang yang asing, yang jarang berada di lingkungan kompleks bantaran sungai, tapi dia selalu melihat ke tempat Rohane seperti itu, sehingga tatapan orang asing ini membuat Rohane sampai tidak fokus untuk meneruskan penelitiannya gitu. Kemudian ini dari awal memang Rohane menjelaskan tentang orang asing di kompleks tersebut, orang serem tersebut, yang mana setelah itu kemudian Rohane loncat pada pembahasan tentang pengalaman dia, apakah mungkin orang serem ini adalah orang yang ingin menagih visa atau mengecek visa, karena Rohane punya pengalaman ketika pengurusan visa di kantor kantor pajak, kantor imigrasi atau apa ya disebutnya itu, gedung yang ada di Jakarta gitu kan, kantor yang ada di Jakarta Selatan. Kemudian dalam pengalamannya Rohane itu ketika pengurusan visa di awal ke Jakarta ya, di awal sebelum visa untuk penelitian itu mendapatkan banyak kejanggalan gitu. Artinya kejanggalan itu artinya birokrasi yang surat yang tidak mudah, surat yang dipersulit karena birokrasi yang kurang bagus.
itu dijelaskan di situ. Ini adalah orang seram yang orang lihat itu, apakah mungkin itu adalah orang yang ingin meminta atau mengecek kelengkapan administrasi Rohana yang tinggal di bantaran kali. Itu adalah yang disebutkan nama seorang Rohana. Kemudian Rohana juga dalam hal itu kemudian banyak membahas tentang fenomena-fenomena tentang suap ya, kemudian bahwa ternyata di dalam penjelasannya itu atau uang pelicin gitu ya, masyarakat di kita gitu, terutama ini dari hasil pertemuan pertemuan dia dengan orang serem itu yang merupakan tukang pos, ataupun ketika dia mendapatkan cerita dari si tikus sebagai keamanan kampung gitu, keamanan. Ini yang kemudian Rohana menyimpulkan bahwa uang pelicin itu atau amplop adalah sesuatu hal yang biasa untuk masyarakat Indonesia seperti itu. Kemudian ada juga Rohana memotret berkaitan dengan banjir, yang mana menurut Rohana banjir itu tidaklah berkaitan dengan tidak berkaitan dengan alam atau gara-gara itu adalah iklim yang buruk, tetapi Rohana melihat bahwa banjir itu adalah nuansa politis, di mana hal tersebut sengaja dibiarkan karena memang adanya kepentingan-kepentingan politik, entah itu berupa penebangan hutan atau tata kelola kota yang penebangan hutan atau tata kelola kota yang sangat buruk gitu, tata kelola sungai, tata kelola kota lah yang buruk gitu, sehingga tidak mempertimbangkan efek jangka panjang ketika adanya hujan deras dan sebagainya. Selain itu hal-hal yang lain yang dipotret sama Rohana dalam penelitiannya adalah tidak jauh dari yang bab sebelumnya, itu berkaitan dengan si tikus ini. Si Rohana ini melihat bahwa tikus menjalankan ini sebagai keamanan itu ternyata sebuah kayak mata rantai yang tidak terputus, karena ternyata tikus itu harus membayar uang keamanan kepada yang disebut polisi juga ketika ada sidak, kemudian kepada kepala daerah kepala desa kepala daerah lah, kepala kampung yang dia sebut juga kepala kampung. Ini artinya dia melihat bahwa perlakuan tikus yang merasa benar untuk menarik paksa atau uang preman itu dia merasa benar karena dia punya tuntutan untuk memberikan uang tersebut sebagiannya kepada polisi dan kepada kepala kampung. Begitu juga hal yang suap juga diceritakan juga berkaitan dengan si neneng yang dia seorang pegawai
seks komersial, pegawai apa sih, pekerja seks komersial yang juga dia membayar suap dengan cara memberi gratisan untuk beberapa oknum polisi, menservis beberapa oknum polisi demi untuk keamanan gitu, keamanan pekerjaan dia di lingkungan di bantaran sungai. Itu juga dipotret sama Rohana dalam cerita ini. Sebenarnya mungkin si nenek ini juga sudah pernah diceritakan di bab yang sebelumnya berkaitan dengan kabelistik yang putus ya. Cuma di sini Rohana juga menyebutkan lagi yang berkaitan dengan suap. Terus terkait dengan visa ini ya yang di kantor, visa kantor ini Rohana di pertengahan ceritanya juga menjelaskan bahwa awalnya visa ini dijanjikan seharian antri, ternyata kemudian tutup, kemudian katanya besok lagi ternyata besok lagi bisa, kemudian ternyata dijanjikan dijanjikan untuk 5 hari silakan datang lagi ke sini. Kemudian ternyata setelah 5 hari datang, dia dijanjikan dari kantor itu ternyata surat belum keluar, sehingga kemudian dijanjikan lagi 1 minggu. Karena Rohana capek mungkin ya, akhirnya kemudian meminta petugas untuk menghubungi dia setelah Rohana itu menelpon 9 kali, dia sebutnya 9 kali menelpon, tapi tidak ada respon dari kantor. Akhirnya kemudian setelah itu Rohana tidak menghiraukan visa ini sampai akhirnya dia harus fokus kepada kehidupannya di Jakarta. Ya, kehidupannya di Jakarta, dia sudah menemukan banyak orang, bisa melanjutkan penelitian banyak saudara atau kenalan gitu ya, kerabat. Nah, ini adalah yang dipotret sama Rohana. Kemudian yang pada akhirnya, jadi kembali lagi ke orang seram tadi, setelah Rohana menceritakan banyak tentang hal-hal ini, ternyata memang ini adalah semuanya adalah ingatan Rohana berkaitan dengan visa, kemudian cerita dia dengan si tikus, kemudian dia kembali lagi ke orang serem itu. Ternyata di akhir ceritanya kemudian Rohana itu memberanikan diri. Ya, mungkin itu sebenarnya kejadian itu tidak sampai 1 hari, artinya dalam penelitian ini yang bab ketiga ini sebenarnya ini adalah kalau kejadian nyatanya itu adalah 1 hari itu, karena dia hanya pada akhirnya di akhir ceritanya kemudian menulis lagi, dia memberanikan diri untuk bertemu orang serem, dan ternyata orang serem itu adalah tukang pos yang membawakan visa dia gitu, yang bernama Ahmad. Nggak tahu ini sebenarnya si Ahmad, nama Ahmad juga pernah disebutin sama Rohana di bab kedua, itu juga namanya Ahmad. Ini namanya Ahmad juga, Ahmad Ali Ahmad Ali itu. Ternyata kemudian disinilah kemudian Rohana menceritakan di akhirnya bahwa Ahmad Ali ini kenapa dia tidak langsung memberikan visa kepada si Rohana, karena lagi-lagi berkaitan dengan kode-kode suap yang seolah ini
adalah sesuatu yang aneh buat rohana karena apa, cross culture gitu ya kali ya. Ada apa, budaya yang berbeda antara Indonesia dengan Belanda gitu. Meskipun di situ juga Rohana menceritakan bahwa di Belanda itu apa, seorang membantu orang lain kemudian berharap ingin dibantu lagi juga itu adalah hal yang biasa. Artinya ada, kalau di kita ada apa ya, ada harapan untuk dibantu lagi ketika membantu orang lain, meskipun itu seperti itu dia ceritakan. Misalkan ada orang, kita membantu tetangga biar nanti tetangga membantu kita ketika misalnya memindahkan barang dari lantai 3 ke lantai 1, itu misalnya di Belanda, tapi tidak berupa uang, tidak berupa materi. Atau misalkan membantu kerja, membantu mencari pekerjaan, seperti itu. Hal yang seperti itu lah yang ada di Belanda. Tapi di Indonesia ternyata untuk mengapresiasi seseorang itu menggunakan uang gitu. Padahal seharusnya itu tidak apa, tidak seharusnya. Maksudnya seseorang itu memang sudah ditugaskan untuk menjadi menjadi pegawai, misalkan yang seperti yang pegawai pos itu, ya sudah. Kenapa sih dia itu harus meminta orang yang menerima surat itu meminta uang gitu. Padahal kata Rohana ini kan si pegawai ini sudah mendapatkan uang yang cukup dari perusahaan atau dari instansi yang memperkerjakannya. Tapi pada akhirnya ini dalam cerita itu Rohana ceritakan bahwa itu adalah pertama kalinya dia memberikan suap gitu kan, memberikan suap kepada si tukang pos ini, karena kode-kode itu yang akhirnya memaksa dia untuk jadi harus ada uang posnya ya. Dengan mungkin di situ juga dijelaskan Rohana ini ini uang terima kasih karena dia si tukang pos ini sudah berhari-hari ya, berkali-kali muterin tempat Rohana tinggal, di mana Rohana tidak memiliki alamat yang pasti seperti itu. Hanya mungkin karena Rohana ini memiliki nama yang yang aneh, yang tidak lazim orang di situ, sehingga kemudian menjadikan si Pak Ahmadi itu, tukang pos itu, kemudian menuju kepada si Rohana. Lalu kemudian di akhir juga diceritakan ada ungkapan bahwa hal atau berkaitan dengan suap, yang mungkin suap atau uang pelicin atau uang terima kasih, entah apa itu namanya, itu menjadi sesuatu yang biasa ya, yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang di bantaran kali, dan itu menjadi sebuah kebiasaan atau dianggap benar karena itu ya sudah biasa gitu, karena sudah biasa. Kata orang-orang situ kalau misalnya nanyain aneh, kenapa aneh, ya karena belum biasa aja gitu, sudah biasa gitu. Sekian mungkin dari saya. Ini adalah yang bisa saya tulis berkaitan dengan Rohana, penelitian Rohana di bab ketiga yang berjudul Menunggu atau Membayar. Terima kasih Pak Yus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.